Selamat malam saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kilas balik satu hari pada malam hari ini saya berikan judul penghakiman. Biarlah kita boleh semakin mengingat dan merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab dari Mazmur 50 ayat 1-7. Mazmur 50 ayat 1-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 50 adalah mazmur tentang datangnya penghakiman Tuhan. Dan ayat-ayat pembukaannya adalah panggilan untuk menghakimi, di mana kata-katanya mengembalikan ingatan kita tentang pemberian hukum di Gunung Sinai. Saudara, Keluaran 19 ayat 16-19 memberitahukan kita. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan pada di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama, kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Saudara, latar yang sama dapat kita lihat dalam 6 ayat pertama dari Mazmur 50 ini, di mana dalam panggilan penghakiman ini, Tuhan menampilkan atau Tuhan menunjukkan dirinya di Gunung Sion, sama seperti yang dilakukannya di Gunung Sinai, disertai dengan api dan badai yang dahsyat. Kemudian saudara, panggilan ini diakhiri dalam ayat yang ke-7 dengan kata-kata, akulah Allah, Allahmu, di mana menggemakan kata-kata pertama dari 10 perintah Allah, yaitu akulah Tuhan Allahmu. Saudara, ada 3 elemen penting di sini di dalam panggilan pembukaan ke pengadilan Tuhan. Yang pertama, nama Tuhan. Saudara, ada 3 nama Tuhan di dalam ayat yang pertama, yaitu El, Elohim, dan Yahweh atau Yehova. Saudara, pemazmur ingin menunjukkan tentang pribadi Tuhan yang memprakarsai pengadilan ini adalah Tuhan di atas para ilah, Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang tiada taranya. Yang kedua, ruang lingkup universal dari penghakiman yang akan datang. Saudara, penghakiman ini meluas, melintasi bumi dari timur ke barat, langit di atas dan bumi di bawah. Saudara, pemazmur mencatatnya, bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, dan langit di atas dan bumi. Saudara, tidak ada daerah yang tertinggal, yang luput dari pengadilan Tuhan. Saudara, yang ketiga, fokus mendadak pada umat Tuhan sendiri. Saudara, kita mengharapkan penghakiman terakhir Tuhan atas orang-orang kafir. Tetapi saudara, tiba-tiba ada kejutan. Panggilan penghakiman itu ditujukan kepada umat Tuhan sendiri. Dikatakan, ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Saudara, menariknya dari penghakiman ini, setelah menyerukan panggilan penghakiman ini, ditutup dengan kata Selah di akhir ayat
yang keenam. Saudara, pemazmur tidak hanya mengungkapkan panggilan penting ini, tetapi juga menekankan kepada setiap pembacanya dari masa ke masa tentang panggilan penting ini untuk dengan tenang memikirkan dan merefleksikan apa yang diserukan oleh Tuhan, sehingga dapat meresponi dengan tepat. Saudara, mari saat ini kita periksa diri kita. Selama ini dan di dalam satu hari ini, seperti apa kita memandang Tuhan kita? Selama ini dan di dalam satu hari ini, sudahkah kita tunduk taat akan perintahnya, hukumnya, ketetapannya, kehendaknya? Selama ini dan di dalam satu hari ini, sudahkah kita merendahkan hati kita di hadapannya, memohon ampunan dan bertobat atas segala dosa kita kepada Tuhan? Saudara, jika belum, inilah saatnya. Mari saudara ambil waktu beberapa saat, mari kita berdiam diri, mari kita kembali merefleksikan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan, betapa dahsyatnya penghakiman Tuhan yang akan datang. Saudara, penghakiman ini tidak ditujukan supaya kita menjadi takut dan gentar. Tetapi pernyataan dari pemazmur yang menyatakan akan penghakiman Tuhan ini ingin mengajak kita untuk seutuhnya taat kepada Tuhan, untuk seutuhnya menghormati Tuhan, untuk seutuhnya mengasihi Tuhan. Saudara, mari saat ini kita bawa diri kita kembali kepada Tuhan. Sudahkah benar kita taat kepada Tuhan selama ini? Dan panggilan penghakiman ini juga ingin menunjukkan tentang siapa Tuhan di hadapan manusia dan siapa manusia di hadapan Tuhan. Dan biarlah kita juga boleh semakin menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Kita adalah umatnya, kita adalah anak-anaknya, dan sudah sepantasnya kita tunduk taat kepada Tuhan. Dan biarlah kita juga boleh memiliki pengenalan akan Tuhan dengan lebih tepat dan lebih benar. Saudara, mari kita ambil waktu beberapa saat. Mari kita kembali merefleksikan firman ini dalam kehidupan kita. God and God alone is fit to take the universe's throne. Let everything that lives reserves its truest praise. For God and God alone. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, benar bahwa hanya Engkaulah yang layak ditinggikan dalam kehidupan ini. Hanya Engkaulah Allah ya Tuhan, yang layak menerima penghormatan kami satu-satunya. Hanya Engkaulah Allah yang layak bertahta di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ingin belajar untuk terus tunduk taat kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami tidak taat, kami tidak mengasihimu, dan kami sering melupakan Tuhan. Dan malam hari ini kami boleh belajar betapa dahsyatnya Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami ingin belajar menundukkan terus diri kami di hadapan Tuhan. Dan kami ingin belajar terus untuk mengasihimu. Tuhan, biarlah Tuhan yang tolong kami. Dan biarlah firman-Mu terus berbicara pada setiap kami ya Tuhan. Dan biarlah malam hari ini kami juga kembalikan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai kami. Dan biarlah esok hari kami boleh kembali bangun dengan kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur padamu. Amin.